Bisa di slide dibesarkan gitu, Bang. Jadi ini kan grafik dengan meningkatkan konsentrasi garam itu dengan laju penguapan turun. Jadi setiap garam itu berbeda-beda. Kenapa CSCl itu lebih cepat menguap? Ini balik lagi kita karena ini grafiknya memodelkan antara meningkatnya konsentrasi garam terhadap laju penguapan turun. Di sini kita bisa lihat di nomor CSC itu di nomor 6. Jadi itu grafiknya dia penguapannya tuh terhadap penguapan turun tuh dia masih dikatakan tuh naik gitu penguapannya. Bisa kelihatan nggak Mas Ariel? Yang nomor 6, yang X itu tuh, yang agak lurus itu. Oh iya, lihat. Itu berbeda dengan yang LIBR yang nomor 1. Jadi tuh semakin lama waktunya dia penguapannya malah semakin turun gitu. Sedangkan CSCl itu dia makin lama tuh makin cepat menguap. Itu dari grafik yang mungkin bisa saya jelaskan. Itu mungkin karena dari rumus garamnya sendiri ya, terhadap konsentrasi garam, terhadap waktu dan suhu. Jadi tuh kalau CSCI itu terhadap waktu dan suhu itu dia penguapannya cepat, sedangkan LIBR itu penguapannya malah makin lama dia terhadap waktu. Ini kan kita menjelaskan tentang perpindahan kalor terhadap pompa ya. Mungkin itu sih yang sedikit bisa saya jelaskan. Apa mungkin ada yang mau ditanya lagi? Atau masih kurang paham? Cukup. Makasih, Dil. Ya, makasih juga Mas Irya. Mungkin Pak udah jam 10, dilanjut dengan kelas selanjutnya Pak. Atau mau nambah pertanyaan satu lagi Pak? Ya, untuk ini udah selesai semua ya untuk presentasinya. Masih ada lagi nggak yang akan presentasi kelompok? Sudah Pak, dari kelas pagi sudah semua. Ya semua ya. Ya, Ya, oke baik. Jadi kalau sudah selesai semua presentasi, bisa ditutup untuk presentasinya. Kemudian yang tadi kelompok sudah melakukan presentasi yang awal dan terakhir, untuk pertanyaan dan jawaban dituliskan di slide PowerPoint, ditambahkan. Jadi di slide PPT-nya ditambahkan slide baru. Tulis pertanyaannya dari siapa, yang memberikan pertanyaan, kemudian jawabannya apa atau argumennya. Kemudian setelah ditulis semua lalu di-upload di Edmodo untuk untuk file yang sudah dilengkapi. baik Pak. Sama dengan jurnal yang dipresentasikan juga di-upload di Edmodo. Jadi jurnal yang dibaca tadi juga dikirim bersamaan dengan PPT-nya, dengan PowerPoint-nya. Baik. Baik Pak. Mungkin bisa saya tutup Pak presentasinya Pak. Ya, bisa ditutup presentasinya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf untuk segala kekurangannya karena saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi informasi ya, untuk informasi, kalau di informasi ini yang apa, untuk pelaksanaan UAS, ujian akhir semester genap tahun 2019-2020, Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta, itu akan dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS pada tanggal 8 sampai dengan 19 Juni. Jadi 8 sampai dengan 19 Juni 2020. Kemudian UAS-nya dilakukan secara jarak jauh, jadi masih PJJ ya, sepertinya di apa, kalau di informasi di pengumuman surat edaran ini yang diedarkan, yang ditandatangani Dekan Fakultas Teknik, itu dimulai dari tanggal 8 sampai dengan 19 Juni 2020. UAS-nya jarak jauh. Jadi nanti untuk UAS, soal UAS itu saya akan kirim di Edmodo untuk soalnya. Kemudian nanti setelah dijawab pertanyaannya, lalu diupload kembali di Edmodo untuk jawaban UAS yang sudah dijawab. Kemudian untuk absen pertemuan minggu ini ya, minggu ke-15 itu di Edmodo dengan menuliskan nama dan NIM, nomor induk mahasiswa. Dituliskan nama dan NIM. Lalu ada pertanyaan sebelum kelas berakhir? Oh ya, Pak, mau tanya, Pak. Ya. Sesi UAS-nya berapa jam? Apakah seperti UTS selama tempo 1 hari? Untuk UAS, atau begini, saya tanya dulu, ada kendala nggak ketika melakukan upload? Itu berapa lama untuk melakukan upload? Kendala yang bagaimana, Pak? Ya, misalnya gini, ketika misalnya udah selesai nulis nih, sudah selesai menulis jawaban ya. Jawaban kan ditulis di kertas ya. Iya. Kemudian di foto atau di scan. Itu membutuhkan berapa lama proses uploadnya? Sampai maksudnya data itu sampai masuk ke Edmodo. Sekitar 30 menit ada, atau 15 menit atau 10 menit untuk membutuhkan upload upload video, upload lembar jawabannya. Tergantung pertanyaannya sih, Pak. Itu kalau jenis soalnya agak sulit dikerjakan, kita juga mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal itu. Kalau masalah buat scan dan foto maupun upload, insya Allah sih cuma 10 menit kelar, Pak. Jadi sekitar 10 menit ya untuk proses upload, terus proses pengiriman sampai file tersebut terkirim atau masuk di Edmodo-nya. Nah, karena ini UAS ya sama seperti biasa, seperti asumsi pertemuan di kelas. Jadi kita asumsikan sama seperti pertemuan di kelas. Anggaplah pertemuan di di ruang kelas. Jadi kan kalau di ruang kelas kan ada batas waktu juga. Di ruang kelas kan kalau pertemuan kelas di kelas itu berapa biasanya? Sekitar 2 jam ya, 2 jam atau 2,5 jam. Ya, jadi sekitar 2 jam, nanti plusnya itu ada waktu sekitar 10 menit untuk membatas soal mengupload lembar jawaban soal. Tapi Pak, yang saya mau tanya nih, Ya. Itu kan di jadwal yang Bapak kirim, itu kan ada terbagi dengan sesi-sesinya. Ya.
apakah diterapin sesi per sesi atau kita ngikutin jadwal matkul, Pak? Di, Jadwal matkul seperti biasa. di jadwalnya itu dia sesinya gimana ya? Gimana, Pak? Untuk perpindahan kalor dan massa itu hari apa? Di Selasa. hari Selasa ya. Selasa, tapi minggu kedua kalau nggak salah. Selasa minggu kedua, berarti minggu pertama kan minggu depan kan tanggal 8, kemudian Iya. minggu berikutnya ya berarti kita ikut ini jadwal apa namanya yang dibagikan oleh Dikjar tata usahanya. Jadi Kalau untuk jadwal ujiannya mengacu atau mengikuti jadwal yang sudah diinformasikan dari bagian Dikjar atau dari bagian tata usaha, karena yang membuat jadwalnya ini dari bagian pihak Dikjarnya, dari tata usaha, jadi menentukan untuk hari Senin UASnya dari mata kuliah apa. Hari Senin dimulai dari tanggal 8, terus kemudian selesai minggu pertama tanggal 12 Jumat, kemudian minggu kedua tanggal 15 dimulai lagi, diakhiri sampai hari Selasa. Nah, jadwalnya ya kita ikutin mengikuti jadwal yang diinformasikan dari Dikjar, karena ini sudah disetujui atau sudah ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik 1. Jadi sudah di ACC atau sudah disetujui. Jadi kita mengikuti itu acuannya. jadi misalnya kalau ini kan di jadwal itu kan tertera ada sesi 1, sesi 2, ada sesi 3, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya di sesi 1 ya, kalau di sini kan di jadwal itu sesi 1 itu dituliskan perpindahan kalor dan massa kelas C ya. Kelas C dan kelas D ya. Kelas C dan kelas D itu di situ dituliskan mulai jam 8 sampai jam 10. Nah, berarti nanti soal itu akan saya upload di hari Selasa. Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 jam 08.00 sampai jam 10. Nah, nanti karena plus minusnya adalah untuk upload lembar jawaban itu dibutuhkan waktu sekitar 10 menit, jadi nanti dikasih spare waktu antara mulai dari jam 8 sampai jam 10.10. Kalau hal itu juga berlaku untuk matkul Bapak yang lain juga seperti numerik sama CFD, Pak. Kalau untuk numerik, untuk CFD ya, karena CFD ini membutuhkan saya tambahkan praktikum ya, tambahkan simulasi. Itu kalau CFD itu yang melakukan simulasi butuh berapa lama waktunya? Misalkan melakukan iterasi dari, kan kalau di CFD kan ada iterasi ya sampai konvergen, itu berapa lama yang selama ini yang sering dilakukan di tugas-tugas membutuhkan iterasi dari awal sampai mendapatkan hasil. Agak lama sih, Pak. 1 jam proses iterasinya atau 30 menit? Kan Bapak kan kalau CFD kan double nih. Ya. Kan ada yang tulis tangan, ada yang praktek kan. Ya. Itu membagi waktunya juga agak susah kita, Pak. Ya, paling nanti untuk waktu karena itu ada ditambahkan simulasi, waktunya mungkin agak lebih panjang untuk spare waktunya. Jadi ada teoritisnya, kemudian ada
simulasi yang dilakukan secara komputasi dengan menggunakan aplikasi CFD. Jadi nanti masalah waktu itu nanti bisa diberikan waktu yang agak lebih supaya waktunya lebih panjang. Ya, Pak. Kemudian untuk materi UAS ujian akhir semester nanti bisa membaca di Edmodo, di Edmodo. Ini materinya itu bisa mempelajari atau dipelajari pertemuan ke-8, jadi pertemuan setelah UTS. Jadi nanti lihat aja di postingan itu kan banyak dituliskan atau dikirim tanggalnya, misalnya pertemuan setelah UTS. Nah, nanti bisa lihat materi-materi yang dikirim atau dipelajari pertemuan yang setelah UTS. Kemudian untuk membaca lebih banyak atau lebih komprehensif, di situ kan banyak sekali e-book ya yang sudah diupload dari awal perkuliahan, jadi nanti bisa di-download atau bisa diunduh atau diperoleh dengan cara melakukan download untuk e-book tersebut. Ya, baik. Jadi ada pertanyaan lagi sebelum kelas perpindahan kalor dan massa untuk kelas C-nya ditutup, karena nanti akan lanjut lagi untuk kelas D, perpindahan kalor dan massa untuk kelas D jam 10.30.